malas membaca. Kamu masih bisa belajar. Jenis usaha di bidang jasa. Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Kelas 5, Semester 1. Usaha di bidang jasa merupakan usaha yang berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Salah satu contohnya adalah usaha di bidang pariwisata, yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar tempat wisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. 1. Pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. 2. Usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. 3. Penyedia jasa pemandu wisata tour guide. 4. Penyedia jasa pariwisata dan transportasi, tour and travel. Berikut ini merupakan contoh usaha di bidang jasa lainnya. Contoh usaha di bidang jasa, keuangan, perbankan, asuransi, kesehatan, hukum. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri maupun kelompok. 1. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. A. Usaha pertanian. Contoh, petani sawah. B. Usaha perdagangan. Contoh, warung, toko kelontong. C. Usaha jasa. Contoh, bengkel, warung internet, klinik dokter. D. Industri kecil. Contoh, usaha kerajinan tangan untuk souvenir, gerabah, anyaman, dan lain-lain. 2. Jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. A. Firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. B. Perusahaan komanditer, CV. Persekutuan komanditer, CV, didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. C. Perseroan terbatas PT. Perseroan terbatas PT adalah usaha bersama yang modelnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. D. BUMN. Badan Usaha Milik Negara, BUMN, atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum, perum, dan perseroan terbatas PT. E. Koperasi. Koperasi adalah usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Koperasi sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia sebagai berikut. A. Koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. B. Koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. C. Koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. D. Koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. E. Koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha. Kegiatan ekonomi masyarakat, kegiatan ekonomi, produksi, konsumsi, distribusi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi adalah distributor. Sikap pelaku kegiatan ekonomi dan cara menghargai kegiatan usaha orang lain. Dalam berniaga atau sebagai pengusaha tentunya persaingan ada di antara para pengusaha. Sikap pelaku usaha dalam berniaga pun dapat menentukan keberlangsungan usaha yang dijalani. Ada beberapa sikap yang perlu ditanamkan sebagai pelaku usaha. Di antaranya, 1.
Tak pernah berhenti belajar. 2. Pantang menyerah. 3. Memiliki jaringan relasi. 4. Mempunyai rasa percaya diri. 5. Fokus pada proses dan hasil. 6. Berani mengambil risiko. 7. Memiliki jiwa kepemimpinan. Para pelaku usaha atau pelaku kegiatan ekonomi juga perlu menghargai kegiatan usaha yang dilakukan orang lain. Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi antara lain sebagai berikut. 1. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. 2. Menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. 3. Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. 4. Meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut.